Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah para pendengar, terima kasih atas doanya. Lalu mendengar setiap doa, diberikan keselamatan, sudah kembali ke tanah air. Alhamdulillah. Lillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun di jagat ini kecuali Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, Allah yang mendesain, Allah yang menggenggam. Tidak ada yang lepas, termasuk Jepang. Jepang adalah ciptaan Allah. Jepang adalah milik Allah. Jepang sepenuhnya dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun orang Jepang kecuali pasti Allah yang menciptakan. Orang Jepang tidak lahir, tidak pesan menjadi orang Jepang, sebagaimana kita orang Indonesia tidak pesan jadi orang Indonesia. Orang Jepang tidak pesan lahir dari ibu ya bapak, ibu yang mana, punya bapak yang mana, sebagaimana kita tidak pesan. Tetapi tidak ada satupun penciptaan Allah yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada maksudnya Allah menciptakan Jepang. Jepang adalah sebuah negara yang dari dulu sudah punya kemajuan teknologi yang tinggi. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika kita masih pakai bambu runcing, Jepang sudah punya kapal induk sendiri. Bahkan Jepang punya kapal selam yang bisa meluncurkan pesawat terbang. Jadi dia kapal selamnya itu besar, dan di dalamnya ada pesawat terbang di dalam kapal selam itu, dan bisa diluncurkan. Amerika belum punya waktu itu. Sehingga dikala kita masih zaman kemerdekaan, mereka sudah memiliki teknologi yang luar biasa dan menyerbu Amerika. Pearl Harbor itu habis-habisan, kita pun dijajah 3,5 tahun, padahal negara itu kecil. Dan Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, lalu Amerika masuk ke Jepang, dan sekarang Jepang malah menjajah Amerika dengan bala tentaranya yang ada di rumah, tetapi menghasilkan bala tentara lain, diantaranya saya modifikasi namanya supaya nggak jadi iklan, Hondi, Yamaha, Kawas Nini, kemudian dimodifikasi ya, Sony dan sebagainya. Amerika dibanjiri produk Jepang. Indonesia juga sekarang termasuk dalam dibanjiri produk Jepang. Kalau dulu orangnya langsung, kalau sekarang kita naikin kendaraannya, tapi store kita ke sana. Yaitu fakta. Di Jepang kemarin di kota Tokyo, Sendai dan Kanazawa, 3 kota, wah itu juga sudah lumayan babak belurnya, karena jauh-jauh dan menggunakan kereta super cepat Shikasen ya, Shinkansen, 2.200.000 tiketnya. Kalau santai naik itu hanya bisa naik pintunya saja ya, terus keluar dari pintu yang lain, maaf santai. Santri Darut Tauhid ada di sana, lulusan SMK yang di sana, dan banyak SSG di sana. Santri siap guna yang melanjutkan kuliah S2. Saya SSG angkatan pertama A, tapi tidak lulus ya, yang penting daftar ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan, jadi kita kembali bahwa ini adalah ciptaan Allah. Sudah berulang dibahas di sini bagaimana kejujuran menjadi hal yang sangat prioritas di sana.
Sekali tidak jujur habis saja. Jadi anak kecil juga dari kecil kalau tidak jujur dia dikeluarkan dari rumah. So di luar dingin juga tahan sampai dia berjanji untuk jujur. Jadi memang di bawah 20 tahun itu pendidikannya sangat ketat dalam budi pekerti. Jujur, sangat jujur. Disiplin, tidak ada berantakan, pergi ke toko barang bekas. Memang perlu sih ke sana ya. Di sana barang bekasnya bagus-bagus karena anak-anak itu mainnya tidak seperti di kita ya. Dibeliin pada zuhur, asar sudah remuk. Kekuatan anak-anak kita itu dalam remukan mainan. Di sana awet, bagus ya. Disusun ulang. Jadi beli barang bekas di sana seperti barang bagus tapi bekas begitu. Beda harga, jauh. Ini berarti mereka memang tradisinya merawat itu bagus. Kali ini yang akan dibahas itu, ke kampung-kampung bersih ya. Saya cari ke pelosok-pelosok, ke gang-gang tuh memang nggak buang sampah. Dan tempat sampah juga susah. Jadi mereka sudah tidak mau saja buang sampah. Pernah ke toilet umum tidak ada tuh tempat sampah. Ini gimana? Dan yang nyampah cuma saya sendiri. Terus kan wudhu di wastafel karena selalu kering jadi kita bebersih aja terus, maunya bebersih. Kadang-kadang saya lebih rajin dari biasanya karena standarnya begitu, maka kita pun masuk ke standar orang. Berarti kalau lingkungan kita sudah bagus, kita akan masuk ke standar yang bagus dan kita akan jadi ikut bagus, Masya Allah. Nah kemarin waktu pulang itu ada yang benar-benar diperhatikan itu adalah tingkat pelayanan ini ya. Ini bisa jadi bahan masukan. Jadi malam hari itu ngobrol makan malam dengan keluarga Indonesia yang istrinya Jepang. Jadi di Jepang ini kalau udah pelayanan bagus, tetapi di balik pelayanan itu bingung. Jadi Indonesia itu punya istri seorang Jepang, tapi dia masuk Islam sebelum menikah. Saya minta ceritakan, ini kan Jepang ramah, bagus, disiplin. Tapi apa pintunya yang membuat saudara mau masuk Islam? Saya stres, gitu. Dan jaga pandangan itu ngobrolnya tuh. Nunduk-nunduk begini ya. Ini Jepang, kami stres. Jadi apa yang bikin stres? Ya pekerjaan. Begitu sibuk. Terus bagaimana? Ya saya benar-benar tidak tenang. Lalu saya dengar, datanglah ke sekolah Indonesia. Kamu harus tahu tentang Islam. Ada yang beritahu. Lalu datanglah ke Indonesia. Ketemu dengan wanita berjilbab, langsung merasa tenang. Lalu akhirnya belajarlah, diajari tentang Islam, diajari Iqra Al-Quran, dia belajar silat di Indonesia dan merasakan ketenangan. Lalu bagaimana orang Jepang kalau menghadapi stres? Kalau kita stres, sibuk, pusing dengan pekerjaan, maka anjurannya adalah minuman keras, sake itu, mabok dan merokok. Jadi itu jalan keluarnya. Dan pergi ke dunia malam. Nah di sini rupanya semua kebaikan budi pekerti kalau tidak didasari dengan akidah, ya keyakinan kepada Pencipta Allah Subhanahu, udah nggak tahu jalan, bagaimana bisa tenang? Akibatnya itulah di kampus juga sampai ada jembatan yang ditutup pinggirnya karena mahasiswanya pada loncat di sana bunuh diri. Capek-capek kuliah, bukan hanya mahasiswa S1, S2, S3 juga pada loncat, mati tuh. Dan dosennya juga, senseinya juga pusing ngurus mahasiswa, loncat, dosen loncat. Itu mati hadirin. Jadi bunuh diri ini dianggap solusi karena enggak kuat dengan tekanan, enggak kuat dengan malu. Ini akidah. Karena memang saya juga tanya-tanya di sana lahir apa agamanya? Shinto lah ya, Shinto, maybe Shinto. Nikah Kristen, meninggal Buddha. Ini ada sopir kemarin orang Jepang, apa agamanya? Mikir Shinto lah katanya. Loh kok pakai lah?
Jadi Tuhannya banyak, sekitar 400-an. Bisa milih satu keluarga beda-beda. Apa Tuhan kamu babi? Lah kamu tadi makan babi. Ya nggak apa-apa, Tuhan saya makan. Begitulah. Betapa akidah yang lemah mengakibatkan tidak punya fondasi. Jadi bangunan bagus, fondasi tidak kuat, tidak ada bahkan. Jadi dikit saja kena gempa bisa roboh itu kehidupannya, akhlaknya yang sudah dibangun dengan bagus dari awal. Nah, Masya Allah, ini ramah, sopan, mau berkorban, memuliakan tamu. Kalau udah nolong tuh habis-habisan, ya, tepat janji, jujur, disiplin. Aduh ini, benar-benar ngebayangkan ngiler ini. Enggak keluar sih ilernya, tapi kalau santri seperti ini, ramahnya tuh luar biasa tuh. Sama standar. Di sana latihan berkuda, ya, itu yang lelaki pelatihnya tuh, Masya Allah sopannya. Tapi nggak ngerti ya, ada ngangguk-ngangguk saja. Saya ngomong apa lagi, ya, selain arigato, arigato terus dia juga bosan dengarnya. Baik, sopan, ramah, begitu ya, nunjukkan, membawa tehnya, Masya Allah, ini pelatih sesopan ini. Punten ya, belum ada dapatkan di Indonesia yang konsisten gitu, sopannya berjam-jam, benar-benar ramah. Waktu beli di toko juga, aduh, ini sopan sekali, ngebungkusin. Waktu di airport yang tadi diceritakan, karena bawa samurai mainan, ya, sehingga diperiksa dengan baik, tapi enggak melukai hati itu memeriksanya tuh ya. Boleh diperiksa, boleh dibuka, diperiksa ketajamannya, dicatat ini imitasi, dibungkuskan kembali oleh mereka. Berempat itu ngebungkusin, pakai plastik, pakai koran, semua keluar dari konternya tuh ya. Saya ngebayangin di Indonesia rada berat kayak gini ya. Keluar dari konter, membungkus, di bawah tuh ramah semuanya. Wah, Masya Allah. Tapi keramahan ini kalau tidak dengan fondasi iman, nah ditanya kenapa enggak mau, ya kami tidak mau nikah waktu itu, kata si mbak itu ya, bukan mbak, ya itulah mbak Jepang itu. Kenapa? Karena kami dengar banyak keluarga yang disakiti suaminya. Waktu kecil bagus, tapi ketika mulai besar banyak masalah, kehilangan fondasinya, sehingga stres, memukul, minum, mabok, zina, bebas, ditinggalkan istrinya kalau nggak suka tuh. Jadi beberapa wanita di sana memilih nggak mau nikah saja, dan tidak ada masalah di sana karena mereka bisa hidup dengan anjing. Juga hubungan keluarga dengan orang tua, kalau udah nikah kan 20 tahun udah bebas keluar rumah, lalu nikah itu dengan orang tua tuh paling setahun sekali ketemunya. Tidak ada cerita itu cucu dititipkan ke nenek. Oh, tidak ada. Di Indonesia itu ada. Di negara-negara yang Islami ya mungkin, di sana udah titip saja di nenek, ya bagian dengan anjing aja, karena menjadi jauh hubungannya. Makanya ketika nikah dengan orang Indonesia ini, Mas Bambang ini, aduh, tiap minggu dikunjungi orang tuanya dengan baik, yang itu ya, yang Jepang itu. Di sana tidak ada tradisi itu. Maka bersyukur sekali ya, ditakdirkan Islam punya fondasi. Tinggal kita belajar bagaimana ternyata kalau Islam dipraktekkan nyata ya, disiplin, rapi, tertib, teratur, kemudian ramah, sopan, tepat janji, ya seperti itulah. Bisa dibayangkan kalau orang Jepang itu oleh Allah diberi hidayah saja semuanya, jadi ahli makrifat gitu, yakin ke Allah, wah habis tuh. Saya benar-benar itu prestasinya bisa melesat ya, seperti Satosan yang ceritakan kemarin. Mu'alaf ketika masuk Islam menemukan kedamaian, ketenangan. Tiap pagi itu subuh dan isya jemput orang untuk ke masjid. Mau panas, dingin, salju, on time jam sekian sini. Jemput pakai mobil sendiri, bensin sendiri, tanpa pamrih apapun, tidak mengenal lelah. Ngeliling di kota untuk orang ke masjid. Pulangnya dianterin lagi. Begitulah usia 73. Punya loyalitas, pengorbanan, keberanian,
ketangguhan, didasari agama. Kita belum ya seperti itu. Nah, inilah salah satu yang Allah perlihatkan, betapa kalau orang Islam bisa mengamalkan Islam dengan benar, baik, didasari akidah yang tepat, insya Allah di dunia akan berprestasi maksimal dan bisa membawa bekal ke akhirat nanti. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan jadi inspirasi para pendengar, juga mudah-mudahan manfaat kisah-kisah sederhana dari Jepang ini. InsyaAllah suatu saat kita lanjutkan. Sekarang mudah-mudahan kita dapat ilmu dari guru kita. Sudah tersambung? Alhamdulillah sudah tersambung, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimashita. Pemirsa juga sering ke Jepang ya? Alhamdulillah, ada 14 atau 15 kali di sana. Oh, pantas sudah mirip orang Jepang. Mirip. Tinggal di pelatihan disiplin. Aduh, Masya Allah. Kemarin juga yang kelima kalinya, enggak bosan juga tuh Pak. Selalu banyak hal-hal baru yang bisa membuat kita yakin kepada kebenaran Islam gitu Pak. Menurut Bapak, kenapa orang Indonesia rada gini ya Pak ya? Iya, kita ini baru kaya dengan dalil, tapi miskin dalam praktek. Kaya dengan dalil dan merasa sudah berbuat dengan dalil gitu Pak? Itulah. Sedangkan di sana tidak pakai dalil, sudah diamalkan aja itu. Iya. Mungkin perlu waktu gitu Pak, supaya menjadi habit, kebiasaan yang mendarah daging. Iya, perlu waktu dan perlu teladan. Perlu waktu dan perlu teladan. Oh, iya. Baik, kalau gitu silakan Bapak bisa menyampaikan. Terima kasih para pendengar yang mau mengaji dan menyimak di radio, nanti insya Allah ada ya, seperti biasa. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi AA sedikit mengutip salah satu potongan ayat, antara lain itu terdapat pada surat Ali Imran 190-191 yang menceritakan tentang manusia pilihan yang disebut ulul albab. Di sana dikatakan ulul albab itu adalah mereka yang memiliki kemampuan fikir dan kemampuan zikir. Jadi mereka yang bisa memikirkan tentang apa yang ada, dan yang kedua yang ciptaan-ciptaan Allah, dan kemudian yang selalu zikir. Ini sebetulnya menjadi fondasi dari segala sikap kaum muslimin, yaitu kita harus mengembangkan fikir. Dengan mengembangkan fikir kita akan memperoleh prestasi, tapi juga jangan lupa, yaitu mengembangkan zikir supaya kita hidup itu menjadi tenang. Jadi kalau berzikir bisa tenang, tapi tanpa fikir tidak berprestasi. Sedangkan kita diperintahkan oleh Al-Quranul Karim untuk memiliki kemampuan dalam hal fikir dan zikir. Jadi orang Jepang yang memiliki prestasi-prestasi kemajuan, mereka berhasil mengembangkan fikir, tapi ada sesuatu yang hilang, sehingga mereka resah, gelisah, karena mereka tidak punya aktivitas yang kita kenal dengan zikir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bangsa lain yang lebih maju dari kita. Tapi sayang, sebagian kita mengambil contoh dari negara yang maju itu tidak aspek yang positifnya, tapi aspek yang negatifnya. Sebut saja pergaulan bebasnya, kemudian hal bahkan ikut-ikutan pula berkait bagaimana menyalurkan ketidaktentraman kepada minum dan lain-lain. Itu adalah hal yang biasa terjadi di negara-negara sekuler. Saya dengar di Korea Selatan yang juga salah satu negara yang bangkit menghadapi problem baru sekarang ini, generasi muda yang sangat kecanduan dengan khamar, minum arak gitu. Nah, sejak awal itu Quran membentengi, itu membahayakan. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari masyarakat sekuler, masyarakat non-muslim, yaitu menyangkut kemampuan fikir tadi. Nah, bagaimana mereka
berprestasi dalam bidang sains dan teknologi, bagaimana mereka memiliki semangat belajar yang baik, mereka memiliki disiplin yang baik, bahkan hal-hal yang menjadi ajaran penting dalam Islam malah mereka mengamalkan. Tadi dicontohkan secara singkat oleh AA, menyangkut disiplin. Disiplin, ketika kita tidak disiplin, sebetulnya kita langsung ataupun tidak langsung menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kalau kita sedang antri, umpamanya saja, kemudian kita lari ke depan, kita berani ke depan, tapi sebetulnya pada waktu itu kita telah menzalimi orang lain yang sudah antri lebih duluan. Hal-hal yang seperti itu. Kejujuran, sangat sering kita dengar cerita tentang bagaimana orang-orang Jepang yang jujur. Ya pasti saya kira ada yang juga yang tidak jujur ya, tapi secara umum membangun kejujuran itu menjadi bagian daripada budaya mereka. Dan justru salah satu kelemahan menurut hemat saya di bangsa kita, di kaum muslimin juga, ini adalah menyangkut krisis kejujuran. Ya alhamdulillah lah, masih banyak yang jujur, tapi banyak juga yang tidak jujur. Padahal dalam ajaran Islam, kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Barangkali masih ingat satu dialog antara Abu Aliyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Aliyah datang khusus menghadap Nabi. Ia menanyakan tentang, ya Rasulullah, sebetulnya kalau jadi orang Islam itu amal apa yang paling mudah? Dan apa pula amal yang paling berat? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Aliyah, amalan yang paling mudah dilakukan kalau orang menjadi Muslim itu baca 2 kalimat syahadat. Itu mudah, nggak sampai 1 menit. Orang terlanjur memilih agama luar Islam, ingin memilih Islam setelah syahadat, tinggal ikrar saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Formal dia Muslim. Begitu mudah. Dan itu diulang-ulang oleh kita ketika azan, ketika sholat, nah, dan beberapa kesempatan ya syahadat itu. Kemudian kata Nabi, wahai Abu Aliyah, yang paling sulit jadi orang Islam itu jujur. Yang paling sulit itu hidup jujur. Dan terasa oleh kita sekarang ini berat sekali untuk jujur itu. Sering-sering karena jujur itu jadi terkalahkan. Gara-gara jujur itu terpinggirkan. Gara-gara jujur itu tidak populer. Gara-gara jujur itu malah kita tersisihkan. Gara-gara jujur itu kita dirugikan. Gara-gara jujur malah kita dianggap nyentrik. Gara-gara jujur malah kita dianggap orang aneh. Ini adalah terasa sekali apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Abu Aliyah. Yang paling sulit hidup berislam itu adalah jujur, kata beliau. Kenapa? La imana liman la amanatalah, la islama liman la adalah. Gak ada iman itu bagi orang yang tidak jujur itu. Dan tidak ada Islam bagi orang yang selalu menyalahi janji. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, antara iman dan kejujuran itu menyatu. Gak bisa dipisahkan. Gak mungkin kita mengatakan, waduh orangnya imannya kuat nih, cuma saya gak jujur. Gak mungkin. Tidak mungkin kita mengatakan orangnya soleh nih, tapi saya gak jujur. Orangnya takwa, tapi saya gak jujur. Tidak mungkin. Sebab imannya kuat, orang yang soleh, kemudian orang yang takwa, mesti jujur. Kalau tidak jujur, tidak takwa, tidak soleh, dan tidak memiliki iman yang kuat. Betapa pentingnya mengenai kejujuran itu, Nabi SAW berulang kali menyampaikan. Berulang kali beliau menyampaikan tentang betapa pentingnya menjadi seorang Muslim yang jujur itu. Pamannya beliau menyatakan, tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala zakat bagi mereka yang tidak jujur. Artinya, sholat yang dilakukan, kemudian juga zakat yang dilakukan itu sampai tidak seimbang dengan dosanya ketidakjujuran. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya kejujuran. Sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, hampir tidak pernah Rasulullah itu berkhutbah menyampaikan pesan-pesan moral kepada kami
sebelum atau sesudah sholat atau pada waktu-waktu tertentu, kecuali di dalamnya itu senantiasa ada pesan dari beliau. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Nah, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kejujuran itu sekali lagi harus menyatu. Dan inilah salah satu saya kira problem kehidupan bangsa kita. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi muslim yang baik itu apa yang harus dilakukan, beliau bersabda, nyatakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu sabda Nabi, kamu jangan bohong. Jadi menjadi muslim pertama iman, setelah itu jangan bohong. Jangan bohong. Kelihatannya begitu mudah, tetapi dalam kenyataannya inilah yang sering kita itu berat. Ketika sholat sudah dilakukan, bohong jalan terus. Ketika umrah dan haji dilakukan, tapi bohong menjadi kebiasaan. Ketika zikir, berkomat kamit, bertasbih kepada Allah, tapi bohong jalan terus. Nabi mengatakan, nyatakan kamu iman kepada Allah. Setelah itu, jangan bohong. Jujur. Jadi kejujuran adalah menjadi bukti keimanan seseorang. Sedang kebohongan, ketidakjujuran adalah awal dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Bohong dan tidak jujur adalah awal dari segala kekacauan, penderitaan. Benar, jujur dapat membuahkan rahmat Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur dapat membuahkan murka Allah. Sebuah ungkapan syarat hikmat menyatakan bahwa benar dan jujur itu merupakan hiasan hidup para wali Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur merupakan perilaku musuh-musuh Allah. Pesan-pesan moral Rasulullah SAW tentang kejujuran berulang kali disampaikan beliau kepada umatnya. Dari keseluruhan pesan itu, secara substantif dapat kita simpulkan bahwa iman dan kejujuran melekat, tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang itu benar-benar beriman, pasti ia jujur. Dan kalau ia tidak jujur, berarti ia tidak benar beriman. Sebab iman dan kejujuran tidak bisa dipisahkan. Para pendengar yang berbahagia, salah satu misi penting para nabi dan rasul Allah ialah menghapuskan kebohongan, menghapuskan ketidakjujuran. Itulah misi para nabi dari sejak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Realitas kehidupan pun secara nyata memberikan pelajaran kepada kita. Tidak pernah ada satu keluarga yang rukun, bahagia, harmonis kalau di dalamnya banyak ketidakjujuran. Tidak akan pernah ada sebuah bangsa yang maju dan unggul kalau penghuninya terdiri dari orang-orang yang biasa dusta dan biasa tidak jujur. Quran berulang kali menceritakan, mengisahkan tentang kesuksesan orang-orang yang jujur dan kehancuran pribadi-pribadi atau bangsa-bangsa yang tidak jujur. Bahkan semua agama mengajarkan kepada umatnya agar berlaku jujur, berkata jujur, kalau janji ditepati, kalau dapat amanat hendaknya dilaksanakan. Ketidakjujuran adalah salah satu ciri kemunafikan, begitu Nabi menggambarkan. Beliau bersabda, ada 3 indikator kemunafikan seseorang, yaitu kalau bicara dusta, berjanji palsu, mendapatkan amanat khianat. Atas dasar isyarat Nabi tersebut, kita dapat menilai orang yang apabila berkata selalu dusta, kalau berjanji selalu palsu, mendapat amanat selalu khianat, dan dalam hadis lain ditambahkan satu, yaitu kalau bisnis licik, maka yang bersangkutan dapat diprediksi kuat 100% munafik. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan,
Walaupun mereka itu salat, puasa, dan merasa dirinya muslim, ia tetap dinilai sebagai orang munafik. Lebih jauh Nabi SAW mengajarkan, gugur dalam sebuah pertempuran di medan perang untuk membela agama, itu dapat menghapuskan semua dosa dan kesalahan seseorang, kecuali ketidakjujuran. Kenapa ketidakjujuran tidak bisa terhapus oleh gugur di medan syuhada? Karena ketidakjujuran adalah berkaitan dengan orang lain. Ketika seorang berbohong, ada orang yang dirugikan. Ketika seorang berjanji palsu, ada orang yang dijanjikan. Ketika seorang tidak amanah, ada orang lain, ada masyarakat yang dirugikan. Kaitannya dengan dosa kepada manusia, tentunya ini harus diselesaikan dengan manusia, dan itu yang sulit. Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Kita bertobat dengan ikhlas, Allah dengan mudah menerimanya, karena Allah memang penerima taubat. Tapi tidak seperti itu kalau dosa dan kesalahan kita kepada manusia. Tidak seperti itu kalau dosa kita kepada manusia. Tidak semua manusia pemaaf. Atau orang kemudian diam, tapi sebetulnya dia tidak mau memaafkan. Nah, oleh karena itulah pesan-pesan tadi yang berkaitan dengan kejujuran menjadi sangat penting. Dan inilah saya kira salah satu kelebihan dari beberapa bangsa yang maju. Yang tadi dicontohkan adalah bangsa Jepang. Itu menyangkut kejujuran. Dan bagi kita, ayatnya sudah jelas. Hadisnya juga sudah banyak. Contohnya juga banyak tentang betapa pentingnya kejujuran. Tapi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu rupanya yang paling sulit jadi orang Islam yang baik itu adalah justru menyangkut kejujuran itu. Ada kecenderungan, keinginan untuk tidak jujur. Para nabi dan rasul Allah itu mempunyai yang disebut 4 sifat wajib ya. 2 dari 4 sifat itu adalah berkaitan dengan konteks pembicaraan kita, yaitu sidik dan amanah, benar dan dapat dipercaya. Yang mustahil itu adalah bohong dan tidak dipercaya atau tidak jujur itu. Dan salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin itu dalam Islam adalah benar dan dapat dipercaya, sidik dan amanah. Rasulullah SAW memiliki salah satu sifat unggulan sejak beliau kecil, yaitu jujur, dapat dipercaya, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat dengan Al-Amin, orang yang jujur. Dengan bekal kejujuran itulah Rasulullah SAW sukses bisnis, sukses berkeluarga, sukses membangun masyarakat Madinah, Makkah, dan daerah-daerah lain. Cerita tentang orang-orang soleh dan orang-orang yang sukses adalah cerita tentang orang-orang yang jujur. Dan cerita orang-orang yang tidak sukses hampir selalu identik dengan kisah orang-orang yang tidak jujur. Jadi jujur merupakan salah satu akhlak unggulan dari khalifah-khalifah pengganti Rasul, dari pemimpin-pemimpin yang baik. Ketidakjujuran bisa menjadi sebab utama terjadinya kegagalan, bahkan musibah dan kehancuran. Terlampau banyak contoh yang bisa kita baca, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun di dalam fakta kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat melaksanakan salah satu ajaran penting dari agama kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk memenuhi amanah kepada ahlinya. Fal yu'azzil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah. Hendalah ia memenuhi amanahnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Allah menerangkan salah satu ciri orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia dalam surat Al-Mu'minun itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka melaksanakan amanah atau jujur dan memenuhi janji. Lakukanlah kejujuran, begitu sabda Nabi. Lakukan kejujuran kepada orang yang jujur kepadamu, dan jangan berlaku tidak jujur
walaupun kepada orang yang tidak jujur kepadamu. Hadis Ad-Daruqutni. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku akan menyertai dua orang yang berkongsi sepanjang tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak lainnya. Dalam ungkapan lain dikatakan, perlindungan Allah akan menaungi dua yang bersyarikat sepanjang tidak ada salah satu di antaranya yang berkhianat kepada pihak lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di 022-2017-076, di 022-2017-076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222-2017-076. Dan bagi Anda yang bergabung dengan telepon, silakan untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Baik, saya sambil menunggu, silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Ya, para pendengar yang berbahagia, kita tidak bosan-bosan untuk terus menyegarkan iman kita berkaitan dengan kehidupan kita. Yang pembicaraan kita pada pagi ini mengenai kejujuran, saya kira perlu untuk terus kita mantapkan ajaran agama kita, karena inilah salah satu problem yang dihadapi oleh bangsa kita, kejujuran itu dapat melahirkan ketenangan, kedamaian. Sebaliknya ketidakjujuran bisa membuahkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, kerugian. Dan banyak contoh lah yang bisa kita ambil. Saya ingin menyampaikan mungkin satu cerita yang sudah sering kita dengar mengenai Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua Khulafaur Rasyidin itu bertemu dengan seorang pengembala kambing yang buta huruf, yang miskin, katanya orang kampung, tidak tahu perkembangan. Umar menawar seekor kambing yang digembalakannya. Pengembala itu menjawab, saya tidak ada hak untuk menjualnya Tuan, karena saya bukan pemiliknya. Lantas Umar menyatakan, ya sudah beritahu saja majikanmu, kambing yang aku beli itu mati. Uangnya kan bisa diterima oleh kamu. Majikanmu pasti percaya kepada kamu. Dan kamu bisa menerima sejumlah uang yang kamu perlukan. Kemudian Umar mengeluarkan uang itu dan ditaruh katanya di tangannya. Lantas apa sikap pengembala kambing yang miskin itu? Ia melepaskan uang tersebut dari tangannya. Kemudian ia menepukkan tangannya kepada Umar sambil berkata, Fa'inallah, Tuhan, di mana Allah? Tuhan, malu kepada Allah. Umar katanya kaget, gembira, bangga. Ia rebahkan badannya sujud syukur, berkata, ya Allah, saya bahagia, saya bangga, rakyat saya walaupun miskin, bodoh, tapi ia jujur. Ia tidak mau mengambil hak orang lain, walaupun peluang terbuka. Dan ia sedang sangat memerlukan, karena ia malu kepadamu. Umar katanya bertanya, ya Allah, masih adakah di akhir zaman orang-orang yang seperti pengembala kambing, yang tidak mau mengambil hak orang lain, karena ia malu kepadamu. Kisah ini saya kira baik untuk menjadi renungan kita dan menjadi contoh bagi kita, bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu harus kita jadikan sebagai bagian dari kurikulum barangkali pendidikan kita untuk anak-anak kita di rumah. Juga setiap bapak dan ibu guru mengajar dalam bidang apapun, pesan-pesan kejujuran itu menjadi sangat penting. Apalagi nanti pada tanggal berapa belas Desember itu katanya merupakan hari KPK, hari pemberantasan korupsi. Barangkali semangat kejujuran menjadi penting sekali untuk memantapkan kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, seperti pengembala kambing yang walaupun miskin tapi dia menjadi orang yang menjadi kebanggaan dalam sejarah karena kejujurannya.
Baik, silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda dapat berinteraksi bersama kami melalui telepon di 022-2017-076, di 022-2017-076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222-2017-076. Dan bagi Anda yang bergabung untuk kenyamanan, silakan untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Silakan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menggunakan layanan telepon kami di 022-2017-076. Dan silakan bagi Anda sahabat MK yang akan bergabung untuk kenyamanan, silakan untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung Ustaz di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Teki di Cimahi. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena di kita, ya, kalau kita ngurus sesuatu itu pasti ada sesuatunya gitu. Dan itu sudah membudaya. Kalau kita nggak ngasih itu bisa jadi diomongin. Ini udah dibantu kok nggak ada apa-apanya. Apalagi itu terkait dengan pengusaha. Si pihak yang melayani ini sangat kental pikirannya, wah ini kan untungnya besar, saya dikasih dong. Nah kalau itu terjadi di pemerintahan yang memang sering terjadi dialami, itu kira-kira unsur apa yang perlu dibenahin, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah inilah yang tadi saya katakan. Dalam segala macam aspek kehidupan ada aja hal-hal yang paling tidak kelabu gitu kehalalannya itu ya. Kehalalan ini ruswah atau hadiah ini. Kalau ruswah itu menyuapkan berat sekali. Ar-rashi wal murtashi kulluhum finnahar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Itu hadis sahih. Ini berat sekali. Yang kedua, ya ada beberapa contoh ya. Ini contoh klasik tapi luar biasa. Contoh klasik itu biasanya berkaitan dengan khalifah-khalifah yang adil, yang jujur itu. Kayak Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz katanya lagi apa? Lagi berada berada di kantor, kemudian anaknya datang mau bicara, ditanya dulu ada urusan apa nih? Ya urusan keluarga lah Pak, dimatikan katanya lampunya karena minyaknya ini kepunyaan negara. Ya seperti itu. Ini contoh yang barangkali ya agak sulit, tapi paling tidak ini memberikan inspirasi kepada kita tentang betapa pentingnya kejujuran itu. Ketika Umar bin Khattab hasil dari rampasan perang itu membagi-bagi pakaian dengan ukuran pas. Setelah itu beliau berpidato, kelihatan pakai pakaian 2 jatah disatukan. Kemudian ada seorang yang mengatakan, Umar, kamu ini bicara baik-baik, tapi itu pakaian kamu itu pasti 2 jatah itu, bukan 1. Karena jatah sama-sama kan ukurannya kecil. Nah Umar mempersilahkan anaknya menjawab. Abdullah mengatakan, saudara itu ayah saya pakai pakaian besar, dijahit itu disambung, karena itu adalah jatah saya diberikan kepada ayah, karena ayah tidak punya pakai baju. Contoh-contoh sekali lagi klasik yang ya mestinya memberikan inspirasi kepada kita tentang kejujuran. Lain halnya dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq rupanya pada awal pemerintahan lupa tidak dicadangkan gaji. Akhirnya ketika dia nongkrong di pinggir jalan untuk jualan, orang bertanya, kok khalifah bisa jualan begini, buka kaki 5. Maka Abu Bakar, saya kan harus hidup menghidupi istri dan anak. Lupa ini nggak digaji. Maka beliau ditanya oleh Baitul Mal, berapa diperlukan gaji? Ya saya ini kan sama dengan kalian, makan sama. Jadi tanya aja ke kalian berapa nih. Beberapa orang ditanya sekian. Kemudian Abu Bakar menetapkan, nah itulah yang paling kecil katanya untuk gaji saya.
Tapi rupanya istrinya melihat ini gajinya itu tidak cukup untuk beli pakaian. Maka istrinya katanya menabung dari uang belanja. Sudah sekian bulan atau sekian hari, sekian bulan beliau bisa membeli pakaian. Ditanya oleh Abu Bakar, loh, kamu kok bisa membelikan baju untuk saya? Ini dari orang, pemberian dari orang. Oh bukan, katanya bukan dari pemberian. Apa? Kalau orang memberi kepada saya, itu tidak lepas saya sebagai khalifah. Oleh karena itu harus serahkan kepada Baitul Mal. Bukan. Lantas dari mana? Ini kan uang cicilan, uang belanja yang saya sisakan. Yang saya sisakan, kemudian sesudah sekian kali bisa beli baju. Maka saya bilang, oh kalau gitu panggil Baitul Mal. Apa? Baitul Mal, ternyata gaji saya lebih nih. Kalau gitu kurangi lagi supaya pas. Nah ini contoh-contoh klasik ya, yang sebut saja mungkin ekstrim kejujuran. Ya tentu kita tidak seperti itu, tapi esensi dari semuanya itu bagaimana kita menjauhkan diri dari praktek-praktek ketidakjujuran itu. Tadi yang dicontohkan oleh Bapak penanya tadi, nah itulah kehidupan kita. Kita lupa mana yang bukan lupa, kita sulit begitu seolah berhindar dari kebiasaan yang salah itu, tapi tetap kita harus berpegang kepada ajaran agama kita. Kalau hidup ini ingin berkah, kita harus betul-betul siap untuk bisa bersikap jujur. Hati-hati, sesuap makanan yang kita peroleh dengan cara yang haram itu akan menjadi darah daging kita, dan darah daging yang diambil dari cara yang haram akan menyulitkan kita untuk menerima cahaya Allah, dan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah hal yang perlu terus-menerus, tidak boleh bosan-bosan kita untuk memantapkan diri kita. Betapa pentingnya kejujuran dan betapa beratnya hidup jujur. Sehingga dicari alasan sedemikian rupa, suap pun menjadi semacam hadiah, suap pun menjadi biasa. Tidak, yang namanya suap rusywah adalah tetap dosa. Rusywah adalah haram. Itu yang harus, dan ingat, bukan hanya yang menyuap, tapi yang disuap, yang bukan hanya yang disuap, yang menyuap pun sama-sama dosa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita untuk berusaha, siap tidak populer, mungkin siap dianggap nyentrik, dan siap juga mungkin tidak punya keuntungan, daripada dapat keuntungan tapi diproses melalui ketidakjujuran yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Ada Bapak Bambang dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Ini dengan Profesor Miftah Farid ya? Iya Pak, saya Miftah. Ya, silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya ingin menanyakan, benar kata Pak Ustaz bahwa sikap jujur itu sangat berat gitu. Yang saya rasakan seperti ini Pak. Apakah hukumnya atau keadaannya bila kita mensedekahkan sesuatu harta yang subhat gitu. Jadi posisinya kita tidak tahu apakah bagaimana kita itu gitu. Tapi maksudnya itu sebenarnya baik gitu. Jadi kita tuh ingin menyelamatkan harta kita dari hal itu gitu. Terima kasih Pak. Iya, dalam hadis itu ada dikatakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas itu, yang haram juga jelas. Ini haram. Kata Nabi, hati-hati di antara halal dan haram itu sering-sering ada yang abu-abu. Jadi yang disebut syubhat itu. Nabi menyatakan kalau kamu ingin selamat, kalau kalian ingin selamat, maka tinggalkanlah yang syubhat itu. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin meninggalkan hal-hal yang syubhat itu. Tentu dalam kondisi tertentu kita tidak bisa mungkin berhindar. Maka kita silakan nilai apakah ini sudah dalam posisi namanya idtirar madarat atau belum. Madarat itu kalau dalam kasus makan babi kan, kalau tidak makan babi itu mati begitu. Tapi tentu tidak hanya itu. Jadi apa madarat nih? Kalau sudah madarat artinya betul-betul darurat. Kalau sudah madarat dibolehkan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh menjadi rutin. Kalau darurat terus-terusan nggak boleh. Mungkin pada saat-saat tertentu saja. Jadi inilah yang saya katakan tadi, memang
kita perlu rupanya berjihad besar ini, menghapuskan praktek-praktek ketidakjujuran. Dan mulailah kita berjihad, yaitu untuk mewujudkan kejujuran dalam diri kita dan lingkungan kita. Kita tahu bahwa sadar betul lah, jujur di tengah masyarakat yang biasa tidak jujur itu berat. Tapi insya Allah mulia dan terhormat. Untuk menjadi orang yang jujur di tengah masyarakat yang biasa tidak jujur itu sering terasing, aneh, ya, tidak populer, mungkin tersisihkan dari, bahkan dianggap tidak normal. Nah, tapi bismillah lah, siap untuk tidak normal, dianggap tidak normal, siap tidak populer. Jadi silakan menilai apakah ini betul-betul mudarat nih, kalau saya enggak bahaya betul. Nah, kita lah yang tahu, selain Allah tentu yang maha tahu. Tapi harus ada tekad, harus ada niat mengawali segala kehidupan kita dengan ketidakjujuran, dengan kejujuran. Hati-hati, ada yang syubhat dan kamu harus tinggalkan syubhat kalau kamu tidak mau masuk ke daerah yang haram, begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung kebersamaan. Silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Ya, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan renungan kita pada pagi ini, walaupun kita sudah sering mendengar pesan-pesan orang tentang betapa pentingnya hidup jujur itu, tapi nampaknya memang tantangan begitu berat. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan, nampaknya kita harus berani kalah asal jujur. Nampaknya kita harus berani rugi asal jujur. Nampaknya kita harus berani tidak populer asal dengan jujur. Nampaknya kita harus berani dianggap macam-macam, tapi kita tetap jujur. Sebab kalau tidak dimulai, nggak akan mulai-mulai. Kenapa orang Jepang bisa, orang Singapura aja bisa, sedangkan orang Islam yang jelas dalilnya tidak bisa? Insya Allah kita bisa, dan kita harus berbuat membangun budaya jujur diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.